Assalamualaikum, apa kabar Om dan Bro? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih tentang sepeda balap jadul yang baru saya rakit ini ya. Kemarin baru selesai merubah posisi stang, saya tundukin ke bawah, kemudian memperbaiki rem karena kemarin remnya ada kerusakan, jalur remnya saya perbaiki juga. Terakhir saya pasang ulang bar tape-nya sehingga menjadi lebih rapi. Setelah selesai memperbaiki bagian depan, sepeda menjadi lebih nyaman dipakai. Tapi ternyata masih ada kendala yang mengganggu dan cukup merepotkan. Hampir setiap hari sepeda ini saya gunakan untuk pergi ke kantor dan pulang dari kantor. Beberapa kali saya gunakan sepeda ini mengalami copot rantai. Pertama saya biarkan karena saya pikir masalah kecil ya, dan nggak sering-sering banget, bisa saya tangani sendiri. Tapi ternyata lama-kelamaan makin sering copot. Bahkan beberapa kali saya menjadi terlambat ke kantor dan datang ke kantor dengan tangan yang belepotan oli rantai. Akhirnya mau nggak mau harus dibetulin. Setelah saya cek kondisi sepeda ini, ternyata penyebab dari lepasnya rantai itu karena rantainya kendor. Jadi pas sepeda melewati medan yang kurang rata atau bergelombang, rantai bergoyang dengan kencang dan lepas dari gear belakang maupun gear depan. Nah, saya penasaran kan, apa sih yang menyebabkan rantai menjadi kendor sehingga mudah lepas ini? Ada beberapa penyebab umum yang menyebabkan rantai kendor. Yang pertama adalah karena posisi as roda belakang bergeser ke depan. Ini crank, ini as roda, kemudian as roda bergeser ke depan. Otomatis rantainya menjadi kendor. Yang kedua, karena pemakaian yang lama, ternyata rantai itu bisa mengalami deformasi. As rantainya itu mengalami deformasi sehingga secara keseluruhan rantai itu bertambah panjang atau molor gitu ya. Pada saat molor itulah rantai menjadi kendor. Penyebab yang ketiga, itu pada saat kita memasang rantai baru, memang posisinya kurang kencang. Artinya kita tidak mengukur benar-benar rantainya kencang pada saat pemasangan. Setelah tahu penyebabnya, kira-kira gimana cara mengatasinya? Hasil belajar saya melalui Mbah Google dan nanya-nanya sama beberapa teman yang memang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia persepedaan, ternyata gampang mengatasinya kalau untuk single speed. Yang pertama dengan menggeser as roda belakang lebih ke belakang lagi sehingga rantai menjadi lebih kencang. Tadi misalkan as roda geser ke depan, ya udah tinggal geser lagi ke belakang. Demikian pula saat rantai mengalami deformasi, ya udah tinggal geser lagi ke belakang as roda belakangnya sehingga rantai menjadi kencang lagi. Itu kalau space di bagian belakang as roda itu masih bisa untuk menggeser. Gimana kalau space-nya udah nggak ada? Jadi udah mentok tuh, nggak bisa digeser lagi as roda bagian belakangnya. Gampang, rantainya dipotong jadi lebih pendek, potong ruasnya ya. Rantai itu memang bisa dipotong dan ada alat pemotongnya. As rodanya disesuaikan lagi, sisakan space ke belakang. Jadi nanti kalau suatu saat rantai itu mengalami kendor lagi, masih bisa digeser as rodanya ke belakang. Dalam hal rantainya sudah mengalami deformasi, as rodanya digeser ataupun rantainya udah dipotong biar pas gitu, ternyata masih nggak nyaman dipakai, berarti saatnya ganti rantai baru. Nah, pada saat memasang rantai baru ini, yang perlu banget diperhatikan adalah kekencangan rantainya. Setel kekencangan rantainya biar pas gitu, jadi nggak kendor nantinya. Posisikan as roda di tengah, jangan terlalu maju dan jangan terlalu mundur, jadi nanti suatu saat masih bisa di-adjust mundur gitu ya. Nah, ternyata tidak semua sepeda itu as roda belakangnya bisa dimajukan atau dimundurkan. Itu tergantung dari jenis atau bentuk drop out yang ada di frame milik Om dan Bro semua. Nah, apa itu drop out? Drop out itu adalah celah atau slot pada frame untuk menempatkan as roda, dan kemudian as roda akan dikunci di slot tersebut sehingga dia diam dan tidak bergerak. Nah, bentuk drop out itu ada beberapa macam. Yang pertama, drop out vertikal atau istilah kerennya drop out verti. Bentuknya seperti ini lubangnya. Gimana ya? Gini ya. Nah, gitu. Jadi as roda itu masuknya dari bawah ke atas. Drop out verti ini jadi tidak memungkinkan as roda itu bergerak ke depan dan ke belakang, ngunci, bisanya cuman atas bawah. Jadi untuk melepas dan memasang saja. Drop out terbuka tapi yang bentuknya verti itu biasanya menggunakan RD atau tensioner, sehingga untuk mengatur kekencangan rantai itu cukup dengan mengatur RD-nya atau tensionernya, tidak perlu memajukan atau memundurkan as roda. Terakhir itu adalah drop out horizontal, bentuknya biasanya seperti ini. Nah, ini as roda masuknya begini.
Ini artinya yang saya maksud kan bergeser ke belakang tuh geser ke sini sampai ujung. Di sini ada pembatasnya. Kalau dimajukan, nah sampai di sini. Dropout horizontal itu biasanya umum dipakai pada sepeda-sepeda zaman dulu ya, sepeda lama lah gitu. Sepeda balap jadul saya ini menggunakan dropout horizontal, sehingga untuk mengatur kekencangan rantai itu dimundurkan atau dimajukan. Ada satu jenis dropout lagi, tapi ini disebut sebagai fork end. Dropout horizontal bentuknya seperti ini. Kalau fork end ini bentuknya seperti ini, menghadapnya ke belakang, jadi masukin bannya dari belakang. Ini biasanya digunakan di sepeda-sepeda fixed gear. Untuk sepeda fixed gear itu beban di rantainya besar karena sistem pengeremannya itu dengan menahan pedal, sehingga gaya yang bekerja di rantai untuk menarik as roda ini sangat besar, sehingga bentuknya amannya itu masukin roda dari belakang. Kalaupun suatu saat dia bautnya kendor maju ke depan, ini tetap tertahan, rodanya nggak copot. Nah, sepeda saya kan rantainya baru, jadi masalah yang terjadi di sepeda ini, masalah kekendoran rantai itu dikarenakan saya kurang mengecek panjang rantai pada saat pemasangan pertama. As rodanya mentok di bagian belakang, sementara rantainya kepanjangan. Jadi perbaikan yang saya lakukan untuk rantai sepeda ini, untuk mengatasi kekendoran pada rantai sepeda ini, dengan cara saya memotong dua ruas rantainya. Dua ruas rantainya saya potong, kemudian saya sambung kembali, dan posisi as rodanya saya sesuaikan. Ini kemarin setelah dipotong dua mata rantainya, posisi as roda saya itu pas banget berada di ujung sebelah kanan di sini nih, hampir lepas ke sini, tapi masih aman sih. Jadi pada saat mur atau baut penguncinya itu saya pasang, dia pas banget di ujung begini, sehingga masih menyisakan ruang yang cukup leluasa, kurang lebih 2 cm ke belakang untuk suatu saat saya nyetel rantai kalau rantainya mengalami kendor lagi ataupun mengalami deformasi. Kemudian sudah seminggu saya gunakan sepeda ini tiap hari ke kantor. Alhamdulillah nggak ada lagi masalah rantai copot, walaupun saya melewati medan yang jalannya kasar ataupun bergelombang. Sudah terbukti aman. Mudah-mudahan awet ya, nggak ada lagi copot rantai. Oke, itu dulu sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa sharing video yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai goes lagi.